Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertangyangan tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 51 hingga 58. Yohanes 6 ayat 51 hingga ayat yang ke-58. Beginilah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya manusia yang hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan manusia pada dasarnya tidak ada yang sama persis. Apakah itu kebutuhan orang lansia, kebutuhan orang dewasa, remaja, dan anak-anak tentu pasti berbeda. Oleh sebab itu manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pernah berakhir. Kebutuhan manusia yang beragam ini menurut intensitasnya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang beragam dari setiap manusia yang masih menjadi dasar adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan inilah yang disebut sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat dan kita kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder untuk kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini adalah suatu kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita, tentu kita akan terus berjuang, kita akan terus bekerja, kita akan terus melakukan aktivitas kita, supaya kebutuhan-kebutuhan ini dapat terpenuhi. Dan tidak jarang kita melihat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan, yang melawan hukum, juga sering dilakukan, supaya bagaimana mereka bisa
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Demikian jugalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, yang masih berhubungan dengan khotbah yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu tentang bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya dengan memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kita mengetahui bagaimana orang-orang itu datang kepada Yesus bukan karena iman mereka, tetapi karena mereka sudah dikenyangkan oleh makanan yang diberikan oleh Yesus melalui kuasanya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini menekankan dan mengingatkan kita bahwasannya ada hal yang lebih penting yang menjadi kebutuhan mendasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak hanya berorientasi melakukan pekerjaan dan aktivitas kita hanya untuk mendapatkan makanan yang sifatnya sementara, makanan yang sifatnya hanya membuat kita kenyang sesaat, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa menerima roti dan makanan yang sifatnya datang dari surga. Dan roti dari surga ini akan memberikan hidup selama-lamanya kepada orang yang menikmatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesuslah roti hidup yang telah turun dari surga itu. Yesus mengatakan jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus, mereka bertengkar. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka memahami perkataan Yesus secara harfiah, dengan menganggap, dengan berpikiran bahwa Yesus akan membagikan bagian dari dirinya secara jasmania untuk dinikmati oleh orang lain. Tetapi pada dasarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia akan memberikan hidupnya melalui kematiannya dan kebangkitannya. Inilah cara Yesus untuk memberikan dagingnya secara jasmania dinikmati oleh semua orang. Tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi kepada setiap orang yang percaya, yang menikmati pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, sebagai jalan dan proses keselamatan bagi umat percaya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah yang Yesus tunjukkan, yang berbeda dengan makanan dari sorga atau manna yang dinikmati oleh nenek moyang orang Israel pada waktu itu. Di mana manna itu kita bisa melihat di ayat 49 dan 50, begitu juga dengan ayat 58 dalam firman Tuhan ini. Manna itu tidak bisa membuat mereka lepas atau selamat daripada kematian. Sementara roti yang dari surga, yang menunjuk kepada diri Yesus sendiri, memberikan kehidupan yang kekal, memberikan keselamatan bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi sukacita bagi kita yang berkumpul pada saat ini, di mana kita mengimani bahwasannya roti itu telah Tuhan berikan kepada kita. Makanan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita sudah menerima itu melalui perjamuan kudus yang kita terima di tengah-tengah gereja kita, sebagai jalan kita menerima
keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita sekarang menghidupi keselamatan, menunjukkan bahwasannya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak hanya berorientasi dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang mungkin memberikan kebahagiaan tetapi sifatnya hanya sementara. Tetapi jangan lupa hal-hal yang utama dan hal-hal yang pokok yang harus kita hidupi sebagai orang yang percaya, yaitu bagaimana iman kita selalu dan senantiasa diperbaharui melalui firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Betapa luar biasanya kita orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak lagi jauh berada di sorga, tetapi dia juga ada di dalam hidup kita. Bayangkan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Dia. Seharusnya ini menjadi kekuatan bagi kita, dan sebagai pengingat tentunya, bahwasannya kemanapun kita pergi dan kemanapun kita melangkah, ada Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Dan orang akan melihat itu dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan persekutuan kita. Ada sebuah tulisan yang mengatakan seperti ini. Orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak membaca Alkitab. Tetapi yang mereka baca adalah diri kita. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang baik, dengan menunjukkan perilaku yang baik, dengan menunjukkan perkataan yang baik, dengan menunjukkan perbuatan yang baik, yang bisa kita tunjukkan di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Secara tidak langsung, mereka sudah membaca, mereka sudah melihat, dan mereka sudah mengenal firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.